warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Pada bab ini kita akan bahas tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Dan kita akan membahas dua pembahasan. Yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah tentang Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik. Materi yang pertama yaitu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Lalu apa pengertian daripada iman? Pengertian iman secara bahasa adalah percaya atau pengakuan dalam hati. Sedangkan secara istilah, iman berarti percaya dan meyakini sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Kita masuk tentang Asmaul Husna. Sebagaimana kita ketahui bahwa Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, ada 99 nama-nama Allah yang baik. Tapi dalam bab ini, dalam materi ini, kita membahas hanya 4 saja yang kita bahas. Yang pertama adalah Al-Alim. Apa artinya Al-Alim? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang tampak atau yang gaib dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas manusia, segala aktivitas makhluknya di dunia akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tentang Al-Khabir. Al-Khabir artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang tersembunyi. Sekecil apapun yang kita sembunyikan dari makhluk Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang tersembunyi tersebut. Selanjutnya adalah As-Sami. Apa itu As-Sami? As-Sami artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Suara-suara sekecil apapun Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Walaupun suara itu pelan, kecil, tidak kedengaran oleh manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar semua suara yang ada di alam semesta ini. Yang selanjutnya adalah tentang Al-Bashir. Apa itu Al-Bashir? Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Maha melihat baik yang ada di atas langit, yang ada di bumi, semuanya Allah Maha melihat. Yang manusia tidak melihatnya, Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Bab tersebut, materi tersebut, kalau kita dapat mengambil hikmah daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kita selalu mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati kita menjadi tenang dan tidak gelisah bila kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga,
bahwa sepanjang masa hidupnya tidak pernah merasa rugi karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang keempat adalah bahwa orang yang beriman akan selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang kelima, orang beriman memiliki sikap jiwa sosial, menyayangi anak yatim, menyantuni fakir miskin, dan menghargai sesama orang lain. Dan yang keenam, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mengerjakan amalan-amalan soleh, rendah hati, kasih sayang terhadap manusia. Alhamdulillah, mudah-mudahan materi kali ini dapat bermanfaat buat kita semuanya dan selalu kita dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum wabarakatuh.